wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga hari ini semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di pertemuan sebelumnya di mata kuliah perencanaan dan pengelolaan waduk. Dan hari ini kita akan masuk ke chapter 4 di mana kita akan berbicara terkait dengan perhitungan kapasitas waduk. Jadi di dalam chapter ini itu ada beberapa subchapter, di antaranya itu adalah kebutuhan atau konsep kebutuhan air baku, lalu ada konsep pengendalian banjir dengan menggunakan waduk, lalu ada konsep luas dan volume genangan waduk, dan yang terakhir itu ada penentuan dimensi dari bendungan. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu subchapter 1, yaitu konsep kebutuhan air baku atau water requirement. Nah, kalau kita bicara tentang kebutuhan air baku, di sini coba saya untuk bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah kebutuhan air irigasi, yang kedua itu ada kebutuhan air baku, dan yang selanjutnya ada kebutuhan air untuk pembangkit energi atau PLTA. Nah, kalau untuk pembangunan kebutuhan air irigasi, di mana kita tahu merupakan jumlah volume air total yang dibutuhkan untuk mengairi petak sawah, termasuk untuk kebutuhan akan proses evaporasi, kehilangan air, dan juga kebutuhan konsumsi dari tanaman. Dan hal ini juga perlu diperhatikan terhadap ketersediaan jumlah air secara alami, yaitu dari air hujan ataupun dari air tanah. Namun intinya kalau kita bicara kebutuhan airnya, itu kombinasi antara untuk evaporasi ditambah dengan kehilangan air ditambah dengan kebutuhan utama tanaman, plus biasanya untuk kebutuhan penyiapan lahan. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan air baku, di mana kebutuhan air baku ini erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Kalau dari definisi itu adalah jumlah volume air total yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau domestic use dan kebutuhan air untuk fasilitas umum, biasanya kita sebut non-domestic use. Jadi hal ini banyak parameternya untuk menghitung berapa sih jumlah kebutuhan air baku. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Lalu yang terakhir itu adalah kebutuhan air untuk pembangkit energi. Di sini adalah jumlah air total yang dibutuhkan untuk kebutuhan pembangkit energi yang besarannya itu tergantung dari kapasitas produksi listrik atau energi yang dibutuhkan. Jadi tergantung sama misal turbinnya, jumlah turbinnya, besaran turbinnya, kira-kira seperti itu. Lalu kalau kita bicara kebutuhan irigasi, ada beberapa detail di sini komponennya. Yang pertama itu kebutuhan untuk penyiapan lahan. Jadi ini air yang digunakan untuk proses penyiapan lahan. Jadi pada saat penyiapan lahan kan kita butuh air yang biasanya volume totalnya itu lebih kecil dari kebutuhan utamanya. Lalu ada kebutuhan konsumtif. Nah, ini adalah kebutuhan air yang real digunakan oleh tanaman untuk proses tumbuhnya mereka. Jadi untuk berfotosintesis, untuk tumbuh kembangnya si tanaman. Jadi selama tanaman ini hidup, dia akan membutuhkan air. Nah, ini adalah penggunaan air untuk kebutuhan konsumtif. Lalu perkolasi, rembesan, dan kebocoran. Yang pertama itu adalah perkolasi, di mana kebutuhan air untuk perkolasi, rembesan, dan kebocoran ini adalah bentuk antisipasi sebenarnya. Jadi supaya tidak kurang karena hal ini, ditambahkan nanti jumlah kebutuhan air. Oke, kita jelaskan dulu yang perkolasi. Yang perkolasi adalah gerakan air ke bawah atau meresap gitu kan, dari zona yang tidak jenuh di permukaan tanah itu, yang air tanah permukaan, yang tertekan di antara permukaan tanah sampai pada zona jenuh atau zona yang ada air tanahnya.
itu adalah perkolasi. Berarti air ini disiapkan untuk antisipasi kalau ada yang merembes ke dalam tanah. Lalu ada faktor rembesan. Proses rembesan ini adalah kehilangan air yang terjadi pada saluran, di sepanjang saluran misalnya. Kalau salurannya itu berupa saluran tanah, nah itu otomatis pasti ada proses air yang meresap sepanjang sungai tersebut. Nah, itu dihitung di sini. Lalu ada kebocoran. Jadi adalah proses hilangnya atau berkurangnya air irigasi pada saluran akibat adanya kerusakan atau kebocoran pada saluran. Biasanya kalau saluran ada yang bocor, misalnya digali orang kalau itu salurannya tanah. Lalu ada misalnya kalau saluran itu dari beton, misalnya ada beton yang retak, nah itu kan airnya bisa keluar dari situ. Nah ini adalah bentuk dari kebutuhan air yang dicadangkan dalam kasus kebocoran. Lalu untuk penggantian lapisan air. Penggantian lapisan air ini adalah proses yang dilakukan setelah pemupukan di sawah. Jadi airnya itu setelah dipupuk kan supaya dia fresh lagi harus diganti lapisannya. Jadi ini membutuhkan aliran air lagi. Seperti itu. Lalu curah hujan efektif yang tadi saya bilang, kalau curah hujan efektif itu adalah curah hujan yang besarannya itu ditentukan dari R80 atau R80 itu adalah probability 80% kejadian hujan. Jadi besaran hujan yang masuk ke probability di 80%. Misalnya contohnya adalah kalau terjadi hujan sebanyak 10 kali, maka yang 8 kali itu masuk ke yang 8 kali itu masuk ke yang dilampaui. Jadi dengan kata lain bahwa besarnya hujan yang lebih kecil dari R80 mempunyai kemungkinan hanya 20%. Jadi kalau jangan kita pada saat merencanakan irigasi diambil curah hujan yang maksimum. Karena bisa saja curah hujan yang maksimum hanya sekali atau 2 kali atau bahkan hanya beberapa kali dalam setahun terjadi. Tapi kita ambil yang 80%, probabilitas 80%-nya, sehingga itu yang akan mungkin sering terjadi besaran hujannya. Nah, lalu kita masuk ke kebutuhan air baku. Kalau kebutuhan air baku ini ada, tadi saya sudah sebutkan, ada kebutuhan domestik dan non domestik. Kalau kita bicaranya kebutuhan domestik, ini adalah air yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mandi dan lain-lain. Dan kebutuhan air non domestik kebutuhan air domestik ini akan berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Jadi semakin banyak jumlah penduduknya, maka kebutuhannya akan semakin besar. Lalu ada kebutuhan air non domestik. Nah, non domestik ini adalah biasanya untuk kebutuhan air di fasilitas umum atau fasilitas industri, kantor dan kesehatan dan lain-lain. Nah, itu ada kategorinya. Misalnya di sini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada umum, ada komersil, lalu ada kebutuhan air non domestik yang untuk industri, biasanya pabrik, peternakan, atau bentuk-bentuk industri lainnya. Nah, di sini komponen air non domestik kebutuhan komponen air domestik itu ada jumlah penduduk, lalu pertumbuhan penduduk. Ini kalau kita mau menghitung kebutuhan air domestik ya, itu ada jumlah penduduk, kenaikan dan pertumbuhan penduduk, lalu ada kategori wilayah. Kategori wilayah ini dibagi 5, ada kota metropolitan, ada kota besar, kota sedang, kota kecil, dan pedesaan. Contoh untuk kota metropolitan itu misalnya seperti Jakarta. Lalu kota besar itu mungkin kita bisa sebut itu Surabaya, Jogja, terus Semarang atau Bandung. Kota sedang itu mungkin ya seperti di tempat kita di Balikpapan, Samarinda, itu masuk di kota besar. Tapi untuk lebih detailnya kita cek jumlah penduduknya. Jadi kategori ini tergantung juga dengan jumlah penduduknya. Berapa besar sih jumlah penduduknya? Nah, di sebelah kanan kalau kita lihat itu ada single
simple causal loop untuk kebutuhan air. Di situ ada komponen-komponennya. Nah, kebutuhan air baku itu ada apa saja? Itu kan ada non domestik dan kebutuhan domestik, lalu ada komersial dan sosial dan segala macam, dan di bagian bawah itu adalah faktor untuk kualitas airnya. Jadi ada kualitas air, ada pemanfaatan sumber daya air dan penyediaan air baku itu masuk dalam kualitas, dan ketersediaan air masuklah ke kebutuhan air baku. Kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada tabel. Tabel ini diambil dari Ditjen Cipta Karya, lumayan lama, tahun 1996. Di situ ada detail jumlah kebutuhan air per orang per hari menurut kategori wilayah. Jadi ada kategori wilayah 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5. Besarnya beda-beda, karena perilaku manusianya antara yang di kota besar dan kota kecil atau pedesaan itu kan beda. Makanya dia akan mempengaruhi kebutuhan air yang digunakan. Lalu ada bukan komponen, tapi kalau kita mau menghitung kebutuhan air domestik itu biasanya ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode aritmatik, ada metode geometri, least square, dan yang dua di sebelah kanan itu declining growth rate sama mathematical logistic curve. Ini cukup jarang digunakan, tapi bisa digunakan sebagai alternatif. Tapi kalau yang sebelah kiri, yang tiga pertama tadi itu cukup sering untuk digunakan sebagai perhitungan kebutuhan air baku yang di domestic use. Nah, untuk metode aritmatika cukup sederhana rumusnya. Di sini ada PN, P0 ditambah A dikalikan dengan N, di mana PN itu adalah jumlah penduduk tahun proyeksi. Misalnya kita proyeksikan mau berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Nah, itu dimasukkan di sana. Lalu ada jumlah penduduk di awal tahun dasar. Lalu ada rata-rata pertambahan jumlah penduduk. Dan yang terakhir adalah kurun waktu proyeksi atau jumlah tahun untuk proyeksi. Lalu yang kedua ada metode geometri. Hampir sama rumusnya juga, di situ sudah tertera, di mana di situ ada PN sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah dengan R dikalikan dengan N. Ini juga bisa dijadikan alternatif untuk menghitung kebutuhan air baku. Selanjutnya ada metode least square. Itu bisa dilihat di layar, di mana variabel A dan B itu bisa dihitung. Nah, di mana PN adalah jumlah tahun proyeksi. Ini bisa dijadikan alternatif. Dan selanjutnya itu ada metode declining growth dan metode logistic curve method. Itu bisa digunakan. Nah, saya tidak akan terlalu banyak membahas di kebutuhan air domestik dan domestik, karena ini hanya bagian dari supporting ketika kita menghitung perencanaan waduk. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan air non domestik, di mana di sini ada beberapa kategori atau dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada fasilitas umum, komersil, dan industri. Di mana untuk yang kebutuhan air non domestik untuk kategori 1, 2, 3, dan 4 itu ada tabel sendiri. Misalnya sekolah itu ada 10 liter per murid per hari, lalu ada rumah sakit 200 liter per bed per hari, puskesmas 2000 liter per unit per hari, jadi beda-beda. Lalu untuk yang kategori 5 atau kategori desa gitu kan, dia dibedakan karena memang jumlahnya lebih kecil. Yang tadi sempat saya singgung, perilaku manusia untuk menggunakan air antara yang daerah perkotaan dengan daerah pedesaan itu akan beda. Jadi jumlahnya lebih kecil, dia ada tabel sendiri. Nah, di sini juga ada kebutuhan air non domestik untuk kategori lain selain tadi untuk fasilitas umum. Jadi ada yang untuk fasilitas khusus, misalnya untuk airport, lalu untuk ada pelabuhan, stasiun kereta api atau terminal, lalu di kawasan industri. Nah, itu satuannya tolong diperhatikan bahwa itu adalah liter orang per detik. Kecuali yang kawasan industri dia pakainya liter detik per hektar. Berarti semakin besar kapasitas untuk airportnya, berarti akan semakin besar juga kebutuhan air bakunya di sana.
Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep pengendalian banjir dengan waduk. Jadi waduk ini kan kemarin bisa dimanfaatkan juga sebagai bangunan pengendali banjir. Nah, di sini yang pertama itu pengendalian banjir, ada beberapa aktivitas utama. Yang pertama itu ada kita harus kenali dulu berapa sih debit banjir yang akan dikendalikan dengan waduk ini. Jadi kita harus hitung dulu berapa debit banjirnya, lalu untuk mengisolasi, tujuannya kan untuk mengisolasi daerah banjir. Jadi ada lokasi yang banjir, nah yang banjir itu akan kita amankan. Nah, salah satunya dengan waduk, ditahan airnya supaya tidak masuk ke daerah yang sering terjadi banjir tadi. Lalu mengurangi elevasi banjir. Nah ini kalau memang kita tidak bisa 100% menghilangkan banjirnya, tapi kita bisa menurunkan ketinggian banjirnya, yaitu mereduksi debit banjirnya. Ini bisa digunakan. Lalu pengendalian banjir kan dibagi jadi dua jenis. Yang pertama secara teknis atau structural method, yang kedua non teknis atau non structural method. Nah, pengendalian banjir dengan menggunakan waduk ini adalah masuk ke kategori metode struktur atau structural method. Nah, untuk yang non struktural saya tidak bahas di sini. Silahkan kalau mengambil SDA kita akan bahas di sana. Nah, selanjutnya di sini ini ada ilustrasi. Jadi ini adalah perbandingan besaran limpasan atau runoff sebelum dan sesudah terjadinya urbanisasi atau perubahan misalnya tata guna lahan misalnya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini dari hidrograf yang ada di sebelah kanan itu ketika terjadi urbanisasi itu debit puncaknya atau peak discharge-nya itu akan naik. Berbeda dengan sebelum terjadi urbanisasi. Kenapa? Ya di sana karena ada peningkatan runoff. Kenapa ada peningkatan runoff? Karena ada perubahan tutupan lahan, ada pertambahan penduduk dan segala macam sehingga menyebabkan volume runoff-nya lebih naik. Nah, nanti dari hidrograf ini kita bisa dapatkan berapa sih yang bisa kita kendalikan. Jadi kita hitung dulu debit puncaknya. Nah, di sini juga ada beberapa contoh untuk perbandingan volume runoff atau debit runoff dari beberapa jenis tutupan lahan. Misalnya itu di daerah perkotaan, di daerah pertanian, di daerah hutan, dan di daerah pemukiman pun akan beda. Di sini kita lihat, misalnya itu yang daerah urban atau daerah perkotaan kan tinggi. Kenapa? Ya di sana kan kita sudah belajar di drainase bahwa ada perubahan nilai koefisien pengaliran yang menyebabkan nilai runoff itu akan semakin besar. Berbeda dengan kasusnya hutan. Nah, kalau hutan kan kemungkinan air untuk meresap ke tanah masih tinggi, sehingga debit limpasannya atau debit runoff-nya itu menjadi lebih kecil. Itu kita bisa lihat yang sebelah kanan di gambar ketiga di sebelah kanan itu kan terlihat perbedaannya antara hidrograf di daerah perkotaan dan hidrograf di daerah yang masih alami atau biasa hutan ataupun daerah yang masih belum terbangun. Nah, di sini karena waduk ini adalah salah satu metode untuk pengendalian banjir, maka yang kita kendalikan itu adalah debit runoff-nya atau debit limpasannya. Nah, berapa besaran debit yang bisa kita reduksi itu tergantung sama topografi. Jadi di mana bendungan itu dibangun. Lalu kemampuan optimumnya dari waduk ini berapa sih tampungannya? Misalnya banjirnya itu ada di debit 100 meter kubik per detik. Ketika 100 meter kubik per detik, maka akan terjadi banjir di daerah hilirnya. Nah, kita akan bangun bendungan misalnya pengendali banjir di daerah hulu. Lalu berapa sih yang bisa direduksi dari waduk ini? Apakah kita bisa mereduksi 100% atau kita hanya bisa mereduksi beberapa persen saja? Nah, itu tergantung dari beberapa pertimbangan selain dari topografi,
Kita bisa juga lihat dari budgetnya. Nah, kalau kita bikin 100% misalnya kan ternyata bendungannya sangat besar dan budgetnya itu tidak cukup karena terlalu besar. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Selanjutnya kita dibahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada grafik ya, sekedar informasi saja bahwa ini adalah jumlah bangunan pengendali atau bukan, adalah jumlah bendungan yang digunakan sebagai pengendali banjir. Di sini ada beberapa area. Untuk Asia kita ada di urutan 2 dengan jumlah yang cukup banyak, sekitar hampir 300 hampir 300-an bendungan yang dibangun untuk melakukan pengendalian banjir. Beda dengan di daerah Amerika Utara itu lebih tinggi, lebih dari 700 bendungan untuk digunakan sebagai pengendali banjir. Nah, lalu bagaimana caranya kita melakukan pengendalian banjir dengan menggunakan waduk? Nah, salah satu caranya, metodenya itu adalah dengan menggunakan flood routing, atau kalau waduk kita sebutnya dengan reservoir routing. Nah, dari sini penelusuran banjir dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik hidrograf, outflow, dan inflow dari suatu das yang akan dikendalikan banjirnya. Jadi perubahan hidrograf antara inflow dan outflow karena ada faktor tampungan di waduk. Nah, itu nanti yang bisa dijadikan nilai reduksi debit banjir. Jadi nanti pengendalian banjir dengan waduk ini kita memainkan debit outflow-nya, berapa yang bisa kita reduksi nilai outflow-nya dari bendungan yang kita bangun. Nah, secara umum itu kita menggunakan persamaan di slide ini. Saya tuliskan itu ada inflow dikurangi outflow sama dengan delta storage. Berarti inflow-nya yang masuk berapa? Sebagai contoh gambaran gampangnya, misalnya kita punya air yang tadi 100 meter kubik per detik. Kalau nggak ada bendungan berarti kan sampai di hilir dia tetap 100 meter kubik per detik dan terjadi banjir. Nah, lalu kita kasih bendungan. Nah, outflow-nya kita kendalikan. Misalnya sungainya itu hanya mampu di 80 meter kubik per detik. Nah, berarti outflow-nya kita batasi di angka 80 meter kubik per detik. Sisanya ditaruh mana? Ya ditaruh di tampungan waduk tadi, di delta S tadi, delta storage-nya. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan persamaan kontinuitas, delta di mana delta T itu adalah T awal dan T yang selanjutnya, itu jeda waktunya. Nah, inflow ditambah inflow kedua dibagi 2, jadi rata-rata inflow terhadap waktu terhadap T dikurangi dengan rata-rata outflow terhadap T. Lalu storage-nya itu storage yang besaran storage-nya itu dari yang storage awal dan dikurangi dengan storage yang akhir. Nah, dari konsep pengendalian banjir itu kita bisa lihat, oh sebesaran besar ini ada volume air yang bisa ditampung di bendungan. Jadi kita bisa cek besaran bendungannya nanti akan seberapa. Nah, dalam penelusuran banjir atau reservoir routing ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah penentuan hidrograf inflow sesuai dengan skala perencanaan. Jadi inflow-nya itu kita tentukan dulu. Kita pakai periode ulang berapa. Kalau banjir misalnya kita pakai pasti di atas, apalagi daerah sungai gitu kan. Itu banjir pasti akan periode ulangnya di atas periode ulangnya itu akan berada di atas 25 tahun, bisa 50 tahun, apalagi kalau sungai kita bisa sampai 100 bahkan 200 tahun. Nah, tapi kalau kita mau desain bendungan dengan faktor safety dan lain-lain, konstruksi bendungannya kita bisa pakai periode ulang 500 atau 1000 tahun. Lalu yang kedua adalah menyiapkan data hubungan antara volume dan area genangan di waduk atau biasa kita sebut dengan kapasitas. Dan yang ketiga, menentukan dan menghitung debit limpas melalui spillway
pada setiap ketinggian, atau biasa kita sebut itu dengan state discharge curve. Jadi grafik hubungan antara elevasi terhadap debit keluar dari spillway. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada penentuan kondisi awal waduk. Jadi muka air pada saat routing dimulai. Jadi elevasi mercu pelimpahnya yang harus kita tentukan. Hal ini diperhitungkan terhadap kondisi yang paling bahaya dalam rangka pengendalian banjir. Lalu penentuan periode waktu peninjauan. Jadi mau kita tinjau berapa lama, berapa jam gitu kan. Biasanya kita ambil 24 jam, kita cek dulu apakah banjirnya itu bisa dikendalikan dalam waktu 1 hari atau 2 hari dengan menggunakan waduk ini. Nah, ini adalah contoh untuk perhitungan reservoir routing. Ya, sebenarnya sederhana, tapi kita harus menyiapkan dulu data inflow, data outflow, data storage-nya, dan elevasi muka airnya. Kalau sudah, kita bisa buat grafik seperti ini kan mudah. Itu contoh misalnya ada waktu pertama, waktu kedua, waktu T-nya tadi, T1, T2-nya, lalu delta T-nya adalah 60. Inflow-nya itu di T1, 1 meter kubik per detik lah, anggaplah, contoh gitu kan. Lalu waktu keduanya itu 3, berarti average-nya 2, lalu volume berarti inflow rata-rata dikalikan dengan waktu. Di situ didapatkan 720 misalnya liter per detik. Terus asumsi elevasi waduk dari lengkung kapasitas kita dapatkan itu di elevasi misalnya 70, dan yang T kedua itu ada di 71,2. Nah, itu seterusnya seperti itu. Nanti kita bisa dapatkan grafik inflow sama outflow-nya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi hidrograf yang kita pakai untuk pengendalian banjir dengan menggunakan waduk. Kita bisa lihat di sini, yang biru itu, garis biru itu adalah debit banjir existing yang belum ada waduk. Ini kan tinggi peaknya. Cirinya kalau dasnya itu pendek, lag time-nya pendek, itu debit puncaknya itu singkat waktunya. Jadi dari awal hujan sampai dari 0 sampai ke debit puncak itu waktunya pendek. Itu kemungkinan besar dikarenakan travel time dari airnya itu pendek. Jadi dasnya itu kemungkinan dasnya itu bukan yang model dendritik, tapi dasnya itu model yang memanjang gitu. Nah, yang kedua, di situ kan ada garis putus-putus warna hijau. Nah, itu ada target discharge rate. Berarti batas maksimum, misalnya kalau kita bicaranya sungai yang ada di bawah waduk, itu batas maksimumnya itu di garis yang hijau itu. Nah, berarti kita setting peak discharge-nya di outflow itu kita batasi maksimum boleh keluar itu sesuai dengan garis hijau. Nah, makanya akhirnya muncullah garis yang berwarna merah itu atau pink. Tuh. Nah, yang sebelahnya sama, itu kalau misalnya kalau yang di sebelah kiri itu kalau kita menggunakan spillway yang tetap, jadi dia tidak bisa dibuka tutup. Tapi kalau kita menggunakan spillway atau pintu air yang bisa dibuka tutup atau bisa disetting outflow-nya berapa, itu ada di grafik yang di sebelah kanan. Makanya ada garis yang datar. Nah, itu kan yang warna hijau di gambar sebelah kanan itu ada control outflow from detention basin atau waduk kan, dari atau flood control with reservoir. Nah, datar itu karena kita batasi outflow-nya. Nah, ini contoh juga. Ini kalau kita misalnya mau bikin bendungan itu ada alokasi, misalnya ini multipurpose reservoir gitu kan. Itu ada beberapa stage. Yang pertama misalnya kalau gambar yang di sebelah kanan itu kita bisa lihat itu ada space yang di bagian bawah itu biasanya untuk dead storage. Jadi dead storage itu adalah biasanya digunakan untuk sedimen. Lalu yang zona 1 dan zona 2 itu biasanya untuk air kondisi penggunaan normal. Jadi kalau ada inflow normal dia masuk ke situ. Nah, yang
ketiga dan keempat itu adalah kalau yang ketiga itu kalau misalnya kita setting untuk pengendalian banjir. Jadi kita sediakan space tampungan untuk mengendalikan banjir. Dan yang zona 4 itu untuk emergency storage itu digunakan untuk antisipasi hujan ekstrim. Nah, kita kan tidak tahu hujan ekstrimnya kapan datang, tapi kita bisa prediksi, kita bisa buatkan space-nya untuk kejadian hujan ekstrim. Misalnya kalau di negara-negara subtropis yang di daerah Pasifik itu punya typhoon, nah biasanya yang emergency storage ini dikhususkan untuk untuk kejadian typhoon. Kalau misalnya ada typhoon, hujannya ekstrim, nah debitnya itu masih bisa dikendalikan dengan memanfaatkan emergency storage. Nah, ini kalau kita misalnya kita mau pakai pengendalian banjir dengan waduk tapi yang lebih detail, di mana misalnya kita bisa pakai distributed hydrological model. Jadi kita tinjau itu bukan lagi secara general satu das, tapi kita bisa tinjau dengan secara distributed atau tiap-tiap masing-masing subdasnya. Nah, kita bisa pakai ini bisa namanya itu adalah multiple dams. Jadi kita bisa kendalikan dengan menggunakan banyak bendungan di sub-subdasnya. Harapannya itu maksudnya kenapa dikendalikan seperti distributed ini, supaya konstruksi damnya itu tidak terlalu besar. Jadi kita kendalikan di sub-subdasnya. Sebelum dia masuk ke sungai utama, kita kendalikan dulu di sub-subdas. Nah, itu contoh kan di gambar ada 4 subdas. Ada 3 subdas. Terus di situ kan ada setiap subdas punya hidrograf masing-masing. Nah, kalau kita kasih bendungan di salah satu subdas, berarti kan gambar di sebelah kanan hidrografnya itu akan berubah, tidak seperti yang sekarang, tapi bisa lebih turun. Nah, selain itu, metode distributed ini fungsinya untuk apa? Untuk mengatur datangnya air supaya tidak bersamaan ketika masuk di sungai utama. Jadi kita bisa atur, subdas ini dulu yang keluar, yang subdas ini masih bisa nahan sampai beberapa jam kemudian. Nanti kalau yang ini kan hujannya sudah agak reda, subdas yang kedua misalnya, subdas kedua yang kuning itu bisa sudah habis airnya. Nah, kita bisa buka subdas yang nomor 1, kita bisa mulai buka atau mulai rilis airnya, sehingga di main rivernya itu tidak terjadi banjir. Jadi kita kendalikan seperti itu. Nah, ini contoh saja misalnya. Nah, itu kalau di gambar hidrograf yang di sebelah kanan itu kalau komposit itu biasanya di sungai utama. Nah, kalau misalnya 3 subdas tadi hujan di waktu yang sama, maka debit yang masuk ke dalam sungai utama itu adalah hidrograf yang dengan garis merah. Jadi besar sekali kan. Nah, kalau kita mau menangani itu dan kita harus membesarkan sungai sesuai dengan debit komposit ini, maka dimensi sungainya atau dimensi salurnya akan sangat besar. Nah, lebih baik kita ambil pilihan untuk mengendalikan debit-debit tadi di subdasnya dulu, supaya lebih tidak terlalu mahal biaya konstruksinya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah konsep dari luas genangan dan volume genangan. Jadi kalau tadi kan kita sempat singgung terkait dengan lengkung kapasitas. Nah, lengkung kapasitas itu kan ada hubungan antara luas genangan, elevasi, dan volume genangan. Nah, definisinya dulu. Jadi definisi dari lengkung kapasitas itu adalah area kurva yang dihasilkan dari perhitungan secara 2 dimensi dari area dan volume di antara 2 garis kontur. Nanti bisa diinterpolasi. Kalau misalnya mau bikin, kita kan bisa ambil beberapa titik kontur, nanti itu bisa diinterpolasi. Nah, lalu perhitungan lengkung kapasitas ini diambil dari luas rata-rata kontur. Jadi ada kontur A ditambah dengan kontur B, itu diambil rata-rata dikalikan dengan beda tingginya atau selisih elevasinya atau delta H. Nanti itu ketemu volume airnya. Nah, nanti akan digambarkan seperti gambar kurva yang ada di sebelah kanan.
di mana misalnya di bagian bawah itu volume, yang di bagian atas di X yang kedua, koordinat X yang kedua itu adalah area, dan koordinat Y itu adalah elevasi dari airnya atau dari elevasi konturnya. Nanti kita bisa dapatkan kurva yang seperti ini. Nah, ini contoh saja kalau misalnya kita mau menghitung menghitung lengkung kapasitas, kan di sini ada kontur, ini ada yang warnanya biru, biru muda, hijau, hijau tua, kuning, segala macam. Nah, di sini misalnya kita mau menghitung volume antara kontur yang biru dengan kontur yang hijau. Nah, kita harus tahu dulu, berapa sih luasan kontur yang di warna biru ini. Nah, di warna biru, kalau misalnya kita pakai ArcGIS atau pakai CAD, kan kita bisa dapatkan berapa sih luasan kontur ini. Lalu luasan kontur yang warna hijau muda ini berapa? Kita rata-ratakan, terus dikalikan kontur yang biru sama kontur yang hijau ini elevasinya berapa. Misal kontur yang biru itu elevasinya plus 5 meter. Terus elevasi kontur yang hijau plus 10 meter. Berarti beda tingginya adalah 5 meter. Nah, 5 meter dikalikan dengan rata-rata luas kontur tadi. Nah, untuk luas genangan itu adalah diambil kontur yang paling tinggi. Kalau tadi misalnya antara dua kontur, volumenya itu adalah antara kontur biru dengan kontur hijau. Kalau luas genangannya, kita ambil luas genangan di kontur yang hijau muda ini. Kita bisa lihat kan, kalau kita belajar itu kan kita sudah bisa membayangkan kalau garis kontur ini diplot secara 2 dimensi, kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Nah, dari kontur-kontur ini yang kita ambil nanti untuk menghitung lengkung kapasitas waduk. Nah, ini kita bisa dapatkan misalnya ada H0, H1, H2, H3, ini kan elevasi, terus besaran area genangannya berapa, terus besaran tampungannya berapa, gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya ini kan V1 atau volume untuk yang pertama. Di sini ada H1 dikurangin H0, H-nya itu elevasi dibagi 2 dikalikan dengan A-nya. A-nya itu adalah luasannya. H1 sama H0-nya adalah elevasinya. Lalu seterusnya, dan kita bisa interpolasikan sampai kontur yang terakhir misalnya. Atau kita cukup, kalau kita punya data konturnya lengkap, ya kita bisa hitung sampai kontur yang tertinggi. Kalau enggak, ya kita bisa ambil interpolasinya. Nanti ini digunakan untuk state discharge curve. Nah, ini adalah contoh lengkung kapasitas yang sudah jadi. Nah, ini adalah cara membacanya. Kalau kita bisa lihat di sini ada garis merah dan ada garis yang biru. Nah, garis yang merah ini adalah besaran volume. Lalu garis yang biru bacanya itu dari kanan ke kiri itu adalah yang garis merah. Oh ya betul, yang garis biru ini adalah area genangan, yang garis merah adalah volume tampungan. Yang sebelah kiri adalah elevasi air. Nah, kalau kita misalnya ingin cari tahu berapa sih berapa volume air di elevasi 4 misalnya. Ini mendekati 4 ya. Di elevasi 4. Kita tarik dari elevasi 4, kita tarik sampai berpotongan dengan garis yang merah atau garis volume. Setelah berpotongan kita tarik ke bawah, kita bisa tahu volumenya itu di antara misalnya sekitar 60.000 meter kubik per detik. Lalu luas genangannya berapa? Luas genangannya kita teruskan saja garis yang tadi sampai bertemu dengan atau berpotongan dengan garis yang biru, yang mana itu adalah garis area genangan. Nah, setelah berpotongan kita tarik ke atas. Nah, itu kita nanti ketemu ternyata area genangannya ini sekian meter persegi. Ini sekitar 30.000 meter persegi.
itu sekitar 30 km persegi. Nah, nanti untuk elevasi lainnya bisa dilakukan cara yang sama. Saya ambil contoh misalnya di sini kita ambil yang 5 misalnya 5,5 kita tarik garis sampai yang garis merah, baru kita tarik ke bawah. Nah, kita dapatkan kemungkinan volumenya itu sekitar 140.000 meter kubik per detik. Lalu besaran luas genangannya dari sini kita tarik ke atas, berarti sekitar 67.000 meter persegi. Ini sederhana, tidak susah, jadi nanti perhitungannya juga tidak susah. Yang jelas ini adalah hal yang paling krusial pada saat kita merencanakan waduk. Kita akan selalu butuh grafik ini, baik itu pada saat reservoir routing dan juga pada saat perhitungan dimensi headworks atau tubuh bendungan dan dimensi spillway. Nah, kita masuk ke yang subchapter yang terakhir, yaitu penentuan dimensi bendungan. Nah, penentuan dimensi bendungan itu secara umum, kalau kita bicara tampungannya, itu adalah tampungan total, di mana tampungan total itu terdiri dari volume hidup, yang tadi kita di gambar yang sebelumnya, volume yang operasional yang digunakan, jadi volume, misalnya kalau kita untuk irigasi, volume irigasinya berapa, ditambah dengan volume akibat penguapan. Jadi kita hitung penguapan yang terjadi di waduk itu berapa. Jadi tergantung pada luas genangannya. Kalau genangannya semakin luas, maka besaran volume evaporasinya itu akan semakin besar. Lalu di sini ada jumlah resapan, ini rembesan dari dasar, dinding, dan tubuh bendungan. Nah, karena waduk ini dinding, baik dinding maupun dasarnya masih tanah, berarti kan ada kemungkinan air yang meresap ke dalam tanah. Itu dihitung volume resapannya berapa, jadi infiltrasinya berapa. Lalu ruangan yang disediakan untuk sedimen yang tadi kita sebut dengan dead storage, nah itu berapa. Jadi kita harus hitung dulu sedimen rate-nya di sungai yang akan kita bendung itu berapa, lalu kita sediakan sekian. Nah, dan sedimen rate ini bisa dihitung, bisa digunakan untuk perhitungan umur bendungan dan pemeliharaan bendungan. Jadi kalau misalnya dead storage-nya itu sudah penuh, berarti kita perlu melakukan namanya dragging atau penggalian, karena bendungannya atau waduknya ini sudah semakin dangkal. Jadi kita bisa atur jadwal pemeliharaan dari dari volume sedimen yang masuk ke bendungan kita. Nah, untuk penentuan dimensi bendungan terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangannya itu tergantung dari fungsi waduknya itu sendiri. Nah, di sini saya bagi menjadi dua fungsi, saya bagi contoh gitu kan, untuk fungsi pengendalian banjir dan untuk PLTA. Nah, kalau misalnya untuk pengendalian banjir, dimensi waduk itu ditentukan berdasarkan berapa sih debit banjir yang akan kita reduksi menggunakan waduk ini. Kalau kita mau mereduksi 100% kan sepertinya sangat mustahil, apalagi kalau itu banjir perkotaan, banjir besar gitu kan. Terus debit banjirnya semua kita tampung di bendungan, mau sebesar apa bendungannya, apa kita mau bikin danau baru gitu kan, bukan danau, mau bikin lautan baru gitu kan, tidak mungkin. Jadi kita harus tentukan dulu berapa persen sih nilai reduksi debit banjir yang mau kita reduksi. Misalnya dalam satu subdas atau satu das gitu kan, kita ambil nilai reduksinya misalnya, kita reduksi 60%. Nah, berarti kita
akan membangun bendungan dengan volume tampungan sebesar 60% dari volume banjir total. Nah, itu yang akan kita tampung. Nah, dari situ kita bisa tentukan volume itu keluar. Kalau kita lihat di lengkung kapasitas, ya kan, volume 60% tadi itu ada di elevasi berapa. Nah, itulah yang akan menjadi elevasi mercu kita. Ini baru elevasi efektif ya, belum ditambah tinggi jagaan dan lain-lain. Tapi elevasi yang akan kita sediakan. Nah, lalu selain kita ambil dari nilai reduksi, kita juga bisa ambil kontur optimal. Jadi kalau kita punya suatu daerah terus ada konturnya, nah kita mau optimalkan nih, kita mau bangun pengendali banjir dengan mengoptimalkan kontur. Nah, konturnya range antara misalnya plus 5 sampai plus 20. Kalau kita mentokkan 20 kan besar sekali bendungannya. Misalnya kita ambil budgetnya ini hanya sampai di plus 10, misalnya dari 5 kita ambil plus 10 atau plus 15 deh. Berarti kita punya tinggi bendungannya nanti sekitar 10 meter. Karena budgetnya hanya cukup seperti itu untuk elevasi segitu. Nah, dari elevasi plus 10 plus 15 tadi, itu berapa sih volume yang bisa kita tampung? Nah, ternyata dari volume itu berapa persen sih ternyata volume tampungan itu terhadap debit banjir total atau terhadap volume banjir total. Oh, ternyata kita optimumkan sesuai dengan budget, sesuai dengan kondisi topografi, dapatnya cuma 40% dari total debit atau total dari volume banjir. Ya sudah, berarti itulah yang bisa kita upayakan. Lalu 60%-nya, kalau tadi 40%, 60%-nya gimana nih? Ya kita bisa carikan alternatif lain. Apakah kita akan pakai skenario multiple dams atau kita bangun bendungan lain di atasnya atau di bawahnya, atau kita ternyata kalau 60% sungainya aja cukup kalau sungainya dibesarkan gitu. Dan kalau kita normalisasi sungai kan lebih murah. Itu bisa skenario-skenario seperti itu yang kita pakai untuk mengkombinasikan pengendalian banjir dengan waduk dikombinasikan dengan alternatif lain. Nah, lalu kalau kita bicaranya untuk kebutuhan PLTA. Kalau kebutuhan PLTA ini selain volume airnya, kita juga concern ke headnya. Jadi headnya ini berapa sih head yang dibutuhkan sama turbin untuk supaya dia bisa bergerak atau bisa bekerja. Oh, misalnya dengan head 5 meter saja atau ketinggian jatuh 5 meter saja airnya itu sudah cukup untuk memutar turbin. Oh, ternyata nggak cukup, kita harus bikin bendungan besarnya itu tingginya itu 20 meter karena turbinnya besar. Jadi penentunya adalah seberapa besar turbinnya dan juga dari seberapa besar turbinnya itu butuh RPM berapa dia. Nah, baru kita tentukan headnya. Jadi semakin besar turbinnya atau semakin banyak turbinnya, maka bisa jadi bendungannya itu akan semakin besar. Bisa jadi loh ya. Saya tidak bilang pasti, tapi bisa jadi. Nah, karena bisa saja karena volume airnya cukup, turbinnya tidak terlalu besar, kita bisa banyak menggerakkan turbin yang lebih kecil gitu kan. Tapi jumlah listrik yang dihasilkan tetap sama dengan menggunakan satu turbin yang besar. Tapi kalau kita pakai satu turbin yang besar, bendungannya jadi akan sangat besar. Kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kita sudah bisa tentukan berapa sih dimensi bendungan kita. Dan selesailah materi terkait dengan perhitungan kapasitas waduk. Dan selanjutnya kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas terkait dengan debit andalan. Jadi debit andalan itu krusial untuk perencanaan waduk. Dan perkuliahan hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.